Dibohong. Few moments later. Jadi, apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Menurut bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan syu'abul iman sendiri memiliki arti cabang-cabang keimanan yang berjumlah 77. Dan setiap cabang tersebut harus diamalkan oleh setiap mukmin. Apabila dikelompokkan dalam kelompok dimensi, syu'abul iman terbagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama yaitu marifatul bil qalbi, yang dimana marifatul bil qalbi ini cabang keimanan yang berkaitan dengan niat, hati dan juga akidah. Yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa adanya keraguan, dimana marifatul bil qalbi terdiri atas 30 bagian. Salah satu diantaranya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan, mengatur, dan menguasai segala sesuatu. Salah satu contoh diantaranya yaitu kita mematuhi segala aturannya dan menjauhi larangannya, seperti kita mendirikan sholat. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dengan tugas tertentu, serta mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, memahami nama-nama dan tugas malaikat, mempercayai kehidupan setelah mati, dan meneladani sifat-sifat malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Apa itu yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab suci Allah? Beriman kepada kitab-kitab suci Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini mengandung wahyu Allah yang berisi ajaran tentang kebaikan, kebenaran, dan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh-contoh kitab suci yang pertama adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang kedua Injil, kitab suci umat Kristen, yang ketiga Taurat, kitab suci umat Yahudi, yang keempat Zabur, kitab suci umat Nabi Daud. Jadi untuk salah satu iman cabang akidah dan hati yaitu iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah merupakan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umatnya. Nah, dan apa saja contoh-contoh beriman kepada Rasulullah? Yang pertama yaitu mempercayai Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani sifat para rasul-rasul. Yang ketiga, berdoa seperti Rasul. Dan keempat, mempercayai dan meyakini para rasul-rasul. Selanjutnya bagian dari cabang syu'abul iman akidah dan hati adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dalam Islam, takdir merupakan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan atas segala sesuatu. Takdir ini mencakup 2 jenis, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Yang pertama ada takdir baik. Takdir baik merupakan ketentuan Allah yang dianggap sebagai hal baik oleh manusia, seperti kesehatan, hidup, kebahagiaan, dan keberhasilan. Yang kedua ada takdir buruk. Takdir buruk ini merujuk pada ketentuan yang mungkin terlihat tidak menyenangkan, seperti musibah, sakit, kesulitan, atau kemiskinan. Dalam Islam, hal ini tidak selalu dianggap buruk secara hakiki, karena bisa jadi merupakan ujian atau cara Allah untuk memberikan pelajaran dan meningkatkan kedudukan seseorang di dunia atau akhirat. Selanjutnya adalah ikrarun bin lisan. Ikrarun bin lisan adalah cabang keimanan yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Setiap muslim wajib menjaga lisannya agar senantiasa digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Adapun yang termasuk ke bagian cabang iman berkaitan dengan lisan yaitu membaca kalimat thayyibah, suci, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir, dan menghindari ucapan atau bacaan yang sia-sia. Cabang syu'abul iman yang ketiga adalah iman anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan merujuk pada amalan-amalan yang dilakukan seseorang secara fisik sebagai manifestasi dari keimanannya. Dalam Islam, iman tidak hanya terbatas pada keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Oke, dan untuk surah yang berkaitan dengan syu'abul iman yaitu surah Al-A'raf ayat 54, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi 'ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Oke, dan untuk artinya yaitu sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas aras. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Selanjutnya adalah hadis yang berkaitan dengan syu'abul iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, dan untuk manfaat dari syu'abul iman yaitu menanamkan sikap takut kematian, menghadirkan jiwa yang tenang, menjadikan hidup lebih berkualitas, mendatangkan keberuntungan hingga mencegah sakit jasmani dan rohani. Jadi kesimpulannya, iman dalam Islam mencakup 3 aspek utama, yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Cabang iman adalah berbagai manifestasi dari iman yang terwujud dalam bentuk keyakinan, perkataan, dan tindakan. Jadi setiap cabang iman saling melengkapi dan menjadi bagian dari keseluruhan keimanan seorang muslim. Mohon maaf jika presentasi saya belum sempurna, karena yang sempurna mungkin ketika kita masih bersama.